Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisya dari kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai elektrolisis. Sebelum kita melakukan percobaan, kita harus pastikan kalau kita sudah menggunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Nah, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Oke, sebelum memulai percobaan, alangkah baiknya kita pastikan dulu nih alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, untuk alatnya sendiri, pertama itu ada kabel penjepit, lalu ada batu baterai 9 volt, serta ada kardus yang sudah diberi 2 lubang, dan 2 buah pensil yang sudah diraut, dan sendok sebagai pengadu. Untuk bahannya tersendiri itu ada air, dan ada juga garam atau yang kita ketahui NaCl. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama itu kita ambil air, lalu kita ambil garam. Kita ambil sekitar kurang lebih 1-2 sendok teh. Kita masukkan ke dalam airnya. Lalu kita ambil sendok dan kita aduk garam bersama air. Pastikan tidak ada sisa garam di dalam air, sehingga dapat disebut sebagai larutan NaCl. Nah, setelah dirasa bahwa garam sudah terlarut dalam air, kita lanjut nih, yaitu dengan meletakkan kardus yang sudah dilubangi di atas wadah atau larutan garam. Nah, setelah itu kita ambil pensil dan kita tusuk pensil ke dalam larutan garam yang sudah kita siapkan tadi. Oke, selanjutnya kita ambil baterai dan kita mulai satukan atau kita jepit kutub positif pada baterai menggunakan kabel penjepit yang hitam. Setelah itu, kita juga jepit pada salah satu ujung dari salah satu pensil. Nah, dan untuk kabel yang berwarna merah, kita jepit di sisi negatifnya, lalu kita jepit juga di salah satu ujung pensil yang lainnya. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada pensil dan larutan. Dan ternyata munculnya gelembung-gelembung gas pada larutan. Gelembung-gelembung ini terjadi karena adanya reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda, di mana katoda di sini bermuatan negatif dan anodanya bermuatan positif. Nah, gelembung pada katoda itu lebih banyak dibandingkan gelembung pada anoda dan ukurannya lebih kecil. Mengapa bisa demikian? Karena pada katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Jadi, elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik mampu menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia, atau yang biasa disebut sebagai reaksi redoks. Nah, setelah selesai melakukan praktikum, jangan lupa untuk bersihkan dan rapikan kembali alat-alat yang sudah kita gunakan. Dan jangan lupa juga untuk membuang sampah atau tisu-tisu yang kita gunakan. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan untuk larutan garamnya, kita buang ke saluran pembuangan. Dan tak lupa masker serta sarung tangan dibuang juga pada tempatnya. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk kembali membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun secukupnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.